Perkenalkan, nama saya Gita Adelida Siwi. Saya mahasiswi Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen kearsipan dan peranan arsip dalam organisasi. Ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Administrasi Arsip. Pertama, arsip. Pengertian arsip. Arsip atau record yang dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutkan sebagai warkat, pada pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai suatu subjek atau pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula. Jenis-jenis arsip ada dua. Pertama, berdasarkan media. 1. Arsip berbasis kertas. Kedua, arsip lihat dengar. Ketiga, arsip kartografik dan arsitektual. Keempat, arsip elektronik. 2. Berdasarkan fungsi. Ada dua. Pertama, arsip dinamis, yaitu semua arsip yang masih berada dalam organisasi karena masih dipergunakan secara langsung. Kedua, arsip statis. Arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan oleh penciptaannya, tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga pantas untuk dilestarikan atau diabadikan. Kegunaan arsip. Pertama, kegunaan administrasi. Kedua, kegunaan hukum. Ketiga, kegunaan keuangan. Keempat, kegunaan penelitian. Kelima, kegunaan pendidikan. Keenam, kegunaan dokumentasi. D. Penyimpanan arsip. 1. Sistem abjad. Kedua, sistem perihal. Ketiga, sistem nomor. Keempat, sistem tanggal. Kelima, sistem wilayah atau daerah. Penataan arsip. Pelaksanaan penataan arsip terdiri atas A. Arsip harus disortir terlebih dahulu. B. Meneliti arsip, apakah sudah di posisi atau belum. C. Arsip yang ada hubungannya disatukan. D. Pemberian kode klasifikasi di ujung kanan atas. F. Pemeliharaan dan perawatan arsip. Pemeliharaan secara fisik dapat dilakukan dengan cara A. Pengaturan ruangan. B. Pemeliharaan tempat penyimpanan. C. Tindakan preventif. D. Tempat arsip. E. Kebersihan. G. Pemusnahan arsip. Metode pemusnahan arsip ada beberapa cara, antara lain A. Perajangan. B. Pembakaran. C. Pemusnahan kimiawi. D. Pembuburan. H. Pengorganisasian arsip. 1. Sentralisasi. Sentralisasi adalah kegiatan pengarsipan setiap unit di dalam perusahaan dilakukan secara terpusat di satu bagian. Kedua, desentralisasi. Kegiatan pengarsipan dilakukan di masing-masing bagian. Desentralisasi yaitu pengelolaan arsip dilakukan pada setiap unit kerja. Ketiga, kombinasi. Kombinasi merupakan gabungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Dalam praktiknya, agar penanganan arsip lebih optimal, banyak lembaga mengkombinasikan antara sentralisasi dan desentralisasi. 2. Kearsipan. Pengertian kearsipan. Kearsipan merupakan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu agar saat dibutuhkan dapat dengan cepat dan tepat ditemukan kembali. B. Fungsi dan tujuan kearsipan. Fungsi kearsipan yaitu: pertama, alat penyimpanan warkat. Kedua, alat bantuan perpustakaan khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi. Ketiga, alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan. Keempat, alat perekam perjalanan organisasi. Kelima, mengefektifkan dan mengefisiensi pekerjaan. Keenam, alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. Ketujuh, alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Kedelapan, sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi. Tujuan kearsipan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah:
Pertama, menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kedua, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara dan sebagainya sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. Ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Kelima, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Keenam, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti bertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketujuh, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Kedelapan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Prosedur pengarsipan. Pertama, pencatatan dan pengendalian. Kedua, buku agenda. Ketiga, lembar disposisi. Dan keempat, kartu kendali. Pengarsipan. Pertama, sistem nomor. Kedua, sistem abjad. Ketiga, sistem geografis. Keempat, sistem subjek. Kelima, sistem kronologis. Tiga, manajemen kearsipan. Pengertian. Manajemen kearsipan adalah proses pengaturan perkantoran yang berhubungan dengan segala bentuk surat atau dokumen maupun naskah yang bertujuan untuk memudahkan penemuan kembali pada saat dokumen itu diperlukan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan manajemen kearsipan, seorang manajer atau pengelola arsip harus dapat mengelola keseluruhan unsur yang terlibat dalam proses pengurusan arsip sehingga pekerjaan perkantoran mudah dicapai dengan efektif dan efisien. Faktor-faktor manajemen kearsipan. 1. Penggunaan sistem penyimpanan yang tepat. Kedua, fasilitas kearsipan memenuhi syarat. Ketiga, pegawai kearsipan yang memenuhi syarat. Lingkup manajemen kearsipan. Ruang lingkup manajemen kearsipan adalah sebagai berikut. A. Penciptaan arsip. D. Distribusi arsip. C. Pengarahan surat. D. Pencatatan surat. E. Pengendalian surat. Efektivitas manajemen kearsipan. Efektivitas dalam manajemen kearsipan adalah bahwa tujuan kearsipan agar terjaminnya keselamatan arsip dan penyediaan kembali apabila dibutuhkan dapat tercapai. Sedangkan efisien dalam hal ini berarti bahwa arsip sebagai output dalam sistem dalam kearsipan dapat dipenuhi, yaitu menjadi arsip yang memiliki nilai guna dan bila dibutuhkan dapat segera ditemukan dengan cepat dan mudah, dan semua ini dapat dicapai dengan biaya dan tenaga yang sedikit mungkin. Fungsi manajemen kearsipan. Pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi pengorganisasian. Ketiga, fungsi pelaksanaan. Keempat, fungsi pengawasan. Peranan arsip dalam organisasi. Kegiatan baik dalam organisasi pemerintahan maupun swasta selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu, untuk menyajikan informasi yang lengkap, cepat, dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan. Pertama, arsip merupakan urat nadi administrasi. Organisasi sebagai suatu bentuk administrasi tidak mungkin mengabaikan keberadaan arsip. Oleh karena itu, muncullah arsip sebagai produk organisasi. Arsip sebagai sumber informasi. Kegiatan organisasi maupun pemerintah akan selalu bertitik tolak pada informasi yang bersumber dari arsip, baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
Arsip merupakan pusat ingatan dari organisasi. Dengan arsip dapat diketahui bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki organisasi tersebut, sehingga dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Dalam sebuah organisasi, arsip sebagai rekaman informasi dari seluruh aktivitas organisasi. Arsip berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, bukti eksistensi organisasi, dan untuk kepentingan organisasi yang lain. Sebagai rekaman informasi, dapat dibayangkan jika sebuah organisasi tanpa memiliki rekaman informasi, aktivitas organisasi tersebut akan menemui banyak kendala, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengembangan organisasinya. Dan tanpa arsip, bisa jadi eksistensi dari organisasi tersebut juga dipertanyakan. Ingat, peran kearsipan sangat penting dalam organisasi, maka untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dengan baik, perlu diusahakan peningkatan dan penyempurnaan sistem kearsipan serta perhatian secara optimal agar dapat berfungsi dengan baik, berdaya guna, dan berhasil. Itulah pemaparan materi saya melalui video. Kiranya materi kepada kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya sadar masih banyak kesalahan dalam video kali ini. Namun terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.